nyaman kalau bisa bercerita kepada teman seusianya, daripada menghubungi guru, orang tua, apalagi tokoh agama. Oleh sebab itu, kalau kita melihat angka-angka kematian di atas atau angka-angka di atas, mestinya kita menyadari dan didorong dengan sungguh-sungguh untuk hidup dengan baik, mengontrol emosi kita. Nah, apa sebenarnya itu emosi? Emosi adalah pengalaman yang sadar, subjektif, yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikofisiologis, reaksi biologis, dan keadaan mental. Jadi emosi itu menyangkut tentang bagaimana fisik kita respon dari fisik kita, tubuh kita, bagaimana respon dari pertumbuhan kita, biologi kita, dan juga bagaimana respon dari keadaan mental kita atau pikiran kita. Jadi sebenarnya emosi itu adalah sesuatu yang dialami secara sadar, ya. Nah, kalau kita melihat yang dikatakan oleh Safira dan Saputra memberikan contoh tentang berbagai macam ekspresi jasmani yang muncul dari emosi. Ada emosi marah. Kalau kalian marah, biasanya itu mukanya memerah, nafasnya menjadi sesak atau biasa terlalu cepat, otot-otot tangannya akan menegang, dan bahkan ya energi tubuhnya akan memuncak. Kalau emosi marahnya itu diwujudkan dalam perkataan, urat leher itu akan semakin kelihatan. Kemudian contoh lain yang diberikan oleh Safira dan Saputra, emosi takut, di mana muka akan menjadi pucat, ya, jantung akan berdebar-debar. Biasa kalau kita tampil di depan umum, biasa kita takut, makanya menjadi pucat, jantung berdebar-debar. Nah, kalau Ekman dan Friesen, seperti dikutip dalam Walgito, itu menyebutkan ada 3 macam emosi. Yang pertama masking, di mana seorang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Seperti seorang perawat yang marah karena sikap pasien yang menyepelekan pekerjaannya. Jadi masking itu menutupi atau menyembunyikan emosinya. Dia menutup dalam dirinya, hanya ada sebatas dalam dirinya. Nah, kemarahan diredam atau ditutupi sehingga kejasmaniannya atau gejala jasmaninya hal nyatanya itu tidak nampak. Nah, Ekman juga berkata bahwa ada modulation. Modulation adalah keadaan seorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Misalnya karena ia marah, ia mengomel-ngomel. Ini biasa dilakukan oleh remaja, ya. Jadi kadang banyak remaja melakukan modulation, di mana ketika ia kesal, ia kemudian ngomel-ngomel. Nah, tapi harus dengan catatan bahwa kemarahannya itu tidak meledak-meledak, ya. Nah, kemudian ada juga simulation. Simulation ini adalah orang yang tidak mengalami emosi, tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala kejasmanian. Nah, simulasi digunakan untuk membayangkan apa yang mungkin dialami orang lain dengan mencoba menempatkan diri kita pada situasi orang tersebut. Jadi ini semacam perenungan. Kita melihat orang lain dalam kondisi yang sama dengan kita. Simulation ini kadang biasa dipakai dalam refleksi. Kita lihat bagaimana ketika orang tua kita melahirkan kita. Kan kita tidak melahirkan, tapi seakan-akan kita yang melahirkan. Ya, jadi itu simulation. Kita merenungkan akan apa yang orang lain alami dan menempatkan diri kita berada di posisi orang tersebut, sehingga kita mampu berempati terhadap orang lain. Oleh sebab itu, kalau kita melihat pengertian emosi yang ada di atas, kita dapat memahami bahwa faktor yang paling penting dalam mengembangkan emosi yang sehat adalah pengenalan yang benar tentang diri kita sendiri dan kesediaan kita untuk bertumbuh dan juga berkembang menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita menjadi orang yang bisa mengontrol emosi kita harus memulai dari diri kita sendiri.
ya. Dan hal ini diwujud nyatakan ya dalam pertumbuhan dan perkembangan kita, di mana kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Apa itu matang dan apa itu bertanggung jawab dalam kaitan dengan emosi? Matang itu berarti bahwa kita tidak lagi berpikir seperti anak-anak, kekanak-kanakan. Kita tidak lagi berpikir akan keuntungan diri kita sendiri atau kepentingan uh, diri kita sendiri. Jadi matang itu artinya kita siap untuk berpikir bersama, memikirkan kepentingan bersama, bukan lagi kepentingan diri kita sendiri. Jadi kalau di waktu SMP sebelumnya, SD, adik-adik itu berpikir kekanak-kanakan. Itu mementingkan diri sendiri. Namun ketika sudah menjadi pribadi yang memiliki kematangan secara emosi dan juga pribadi, itu harus berpikir untuk kepentingan bersama. Nah, apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu artinya kita memperhitungkan setiap tindakan kita, apa untung dan ruginya dari setiap tindakan yang saya ambil ini. Apakah itu akan menyakiti orang lain atau apakah itu menyenangkan orang lain. Ya. Namun di saat yang sama juga kita harus berpikir secara bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi bukan hanya pada masyarakat orang lain atau masyarakat lingkungan gereja dan lain sebagainya kita bertanggung jawab, tetapi juga kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita harus bertanya, apakah keputusan yang saya ambil ini menguntungkan orang lain, namun di saat yang sama kita harus memikirkan apakah hal ini tidak merugikan dan menghancurkan diri saya. Jadi bertanggung jawab itu artinya kita melihat diri kita melihat orang lain. Jadi harus seimbang antara diri kita dan kepentingan juga orang lain. Ya, jangan kepentingan kita lebih banyak atau kepentingan orang lain lebih banyak. Ya, tetapi harus seimbang antara kepentingan kita dan kepentingan orang lain. Nah, di dalam buku paket kita di halaman yang ketiga, itu ada seorang tokoh namanya Tony Harding. Silakan adik-adik untuk membaca kisah dari Tony Harding ini. Dan di bagian yang ke halaman 4, silakan adik-adik bersama-sama, ya, ini jadi PR-nya kalian untuk mengerjakan contoh-contoh ketidakdewasaan. Selain contoh-contoh ketidakdewasaan, kalian menuliskan sebagai PR-nya apa yang kalian temukan dalam kisah tersebut. Apa yang tergambar dalam cerita Tony Harding, ya. Dan ini dikumpulkan 1 minggu setelah jam pelajaran ini. Ya. Oke. Jadi untuk pelajaran kita hari ini itu hanya sampai di kematangan pribadi dan emosi. Oke, selamat belajar bagi adik-adik semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.